Jadi ada lalat, ulat, dan kutu-kutuan itu kutunya sangat banyak sekali. Nah, agak tampak. Lalatnya juga banyak sekali. Nah, keunikannya dari buah tersebut, buah karika tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tanitulen TV. Semoga di sore ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dan melakukan aktivitas agar aktivitas tersebut bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan maksimal. Oh ya, aku kebetulan sore ini berada di tengah gunung. Nah, ini berada di tengah gunung, namanya Gunung Pangonan. Nah, di tengah-tengah gunungnya, di tengah-tengah Gunung Pangonan tersebut, maksud saya ada suatu telaga, namanya Telaga Merdadak. Bisa dilihat dari belakang itu airnya kelihatan sedikit ya. Nah, ini airnya kelihatan, Telaga Merdadak. Nah, ini ada di tengah gunung, namanya Gunung Pangonan. Nah, letak gunungnya itu berada di dataran tinggi Dieng. Masih selalu di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng, lebih letaknya terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Nah, di sini kebetulan sore ini kita diberi cuaca cerah sekali. Jadi nanti mau saya tunjukkan suatu tanaman unik yang ada di dataran tinggi Dieng. Selain tanaman sayuran seperti kentang, cabai, dan tomat, di dataran tinggi Dieng juga ada tanaman yang unik sekali, di mana tanaman tersebut mempunyai buahnya sangat langka, dan konon katanya cuma berada di Dieng saja dan juga di Amerika. Nah, siapa yang bawa dulu? Yang bawa adalah, kalau cerita tentang sejarah sedikit tentang buah tersebut, yang membawa itu adalah penjajah ya dari Inggris kalau nggak salah ya. Saya sendiri juga kurang paham sejarahnya buah tersebut, tapi konon katanya yang membawa itu adalah penjajah dulu. Nah, rencana dibudidayakan di Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia saja tidak bisa tumbuh secara maksimal di semua tempat. Ternyata yang bisa tumbuh dengan baik ternyata cuma ada di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi pun tidak semuanya tempat juga bisa ditanami oleh tanaman tersebut. Kita lihat saja nanti tanamannya seperti apa. Ini juga sangat menarik sekali untuk dibahas. Kita lihat langsung ke tanamannya, itu tanamannya kelihatan. Nah, ini yuk. Nah, ini adalah tanaman yang saya maksud tadi. Bisa dilihat ya. Kalau dilihat dari dekat, ini adalah jenis buah pepaya. Namun uniknya dari buah tersebut berbentuk seperti belimbing seperti ini ya. Tidak seperti buah pepaya juga, tapi dia juga termasuk famili dari pepaya. Nah, ini tanamannya seperti yang jelas seperti daun pepaya persis, tidak ada bedanya dari bentuk batang pohon kecuali buahnya. Nah, kalau buahnya itu seperti belimbing, tapi dia karakteristiknya itu lebih kecil dari pepaya biasa. Kalau pepaya biasa itu mungkin bisa sebesar helm ya. Tapi kalau untuk pepaya yang saya maksud ini adalah cuma sebesar kepal telapak tangan dewasa. Seperti apa sih kepal telapak tangan dewasa ya? Cuma seperti itu dok, kurang lebih segini ini. Segini. Ini adalah sudah sangat besar sekali, cukup besar. Nah, ini buahnya, namanya adalah karika. Nah, penduduk sekitar sering menyebutnya namanya karika. Nah, ini kebetulan tanamannya tidak begitu sehat, jadi banyak hamanya. Hamanya itu banyak sekali, ada lalat, ulat, dan kutu-kutuan itu kutunya sangat banyak sekali nih. Nah, agak tampak, lalatnya juga banyak sekali. Nah, keunikannya dari buah tersebut, buah karika tersebut,
kalau sudah matang itu berwarna kuning, berbau harum sekali. Baunya harum, sangat sangat harum sekali, khas buah ya. Harumnya harum khas buah. Jadi sangat harum sekali dan rasanya juga lumayan manis. Biasanya penduduk sekitar membuatnya dalam bentuk manisan. Nah, cara pengolahannya pun sangat mudah sekali. Kapan-kapan saya praktekkan juga cara pengolahan buah karika tersebut. Nah, tapi untuk saat ini kita fokus pada tanaman karika tersebut. Nah, ini kebetulan karikanya ini cuma dijadikan sebagai tanaman sampingan ya. Jadi istilahnya cuma sebagai pagar pada tanaman pokok. Sementara tanaman pokoknya di sini adalah tanaman kentang. Nah, dia memagari di area di pinggiran tanaman kentang tersebut, di pinggiran lahan tersebut. Nah, karika. Lah ini karikanya, tanamannya ini di pinggir ladang pertanian ya. Ini posisi saya berada ini di ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut. 2.300 mdpl. Lumayan cukup dingin sekali. Jadi kalau musim kemarau biasanya di daerah sini sering adanya embun upas, yaitu embun yang membeku seperti es, embun upas. Sangat dingin sekali, suhu bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Nah, jadi saya ulangi lagi, tempat posisi saya berada ini di ketinggian 2.300 meter dari permukaan laut. Nah ini kembali lagi ke tanaman karika ya. Nah ini tanaman karika. Nah jadi tinggi rata-rata dari tanaman karika tersebut tinggi kisaran 3 meter sampai 5 meter. Biasanya penduduk sekitar kalau tanamannya sudah lebih dari 5 meter, maka tanaman tersebut harus ditakas agar tidak terlalu ketinggian. Yang pertama. Yang kedua, agar tanaman tersebut fokus ke jadi maksud saya ke buah. Nah, langsung fokus ke buah. Nah ini kembali lagi ke karika. Ini karika masih mentah, belum matang. Nah kalau sudah matang berwarna kuning, berbau harum khas bau buah. Nah ini kembali lagi ke tanaman karika ya. Nah ini ketinggian dari tanaman tersebut sekitar 2 meter dari tanah. Nah, ini buah karika itu berasal cuma berada di dataran tinggi Dieng saja. Di daerah lain itu katanya nggak ada. Kalaupun ada itu karika nggak seperti ini, nggak seperti yang ada di Dieng. Nah kalau di tempat lain ada bukan karika tapi pepaya biasa, walaupun kecil tapi dia belum termasuk buah karika karena dilihat dari postur buahnya sama rasanya juga berbeda. Tapi khusus karika yang saya maksud ini sangat berbau harum sekali. Nah, karika. Nah ini berada di tengah gunung juga, berada di tengah gunung namanya Gunung Pangonan. Nah Gunung Pangonan ini di tengah-tengahnya juga ada telaga. Nah ini telaganya kelihatan di depan, Telaga Merdada. Nah, lebih tepatnya lokasinya berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ini ada suatu telaga namanya Telaga Merdada. Telaga tersebut berada di tengah-tengah gunung namanya Gunung Pangonan. Ini telaganya cukup luas sekali. Nah ini di depan saya itu tampak sekali anak kecil sedang memancing. Ini di telaga tersebut juga banyak ikannya katanya. Ini banyak pohon karikanya juga.
Nah, dari sekian banyak tanaman karika yang ada di tengah ladang tersebut, saya menemukan beberapa tanaman atau beberapa pohon di mana buahnya sudah banyak yang berbuah. Maksud saya sudah matang, hampir tua. Nah, ini baunya sangat harum sekali. Nah, ini warnanya matang. Nah, ini berbuah sekali. Saya tapi tidak mau memetiknya ya, karena dia belum begitu tua. Nanti biar tua sendiri dan matang di pohonnya sendiri, nggak usah di fermentasi lagi untuk membuat kematangan buah tersebut. Nah, buah karika. Nah, ini buahnya lagi nih. Ternyata beberapa hari yang lalu baru disemprot pestisida ya, jadi nggak boleh dimakan langsung. Ya, ini semprot pestisida, insektisida sepertinya, karena tanaman tersebut sangat sehat sekali dan tidak tampak hamanya. Nah, mungkin cukup sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Gunung Pangonan ya, Gunung Pangonan. Nah, ini telaga yang saya maksud. Ini adalah Telaga Merdada ya, yang berada di tengah gunung, namanya Gunung Pangonan, Telaga Merdada, yang berada di lokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar. Telaga Merdada letak geografis di tengah Gunung Pangonan yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ini ada suatu telaga namanya Telaga Merdada.